Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan ini, Berkemas Trans Channel ingin membahas tentang burung murai lagi nih teman-teman. Jadi, eh, banyak teman-teman mungkin yang masih bingung menandakan bagaimana sih burung murai cirinya yang siap dilombakan, atau masih pada bingung tandanya apa sih bang, burung yang udah enak dan kira-kira insya Allah bisa jalan gitu di lapangan. Kalau juara tuh menurut saya hoki lah teman-teman, tapi kita sebagai perawat burung ngelihat burung kerja, burung jalan, mau bongkar materi itu ada kesenangan tersendiri teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini Berkamas Trans Channel ingin membahas bagaimana cara menandakan burung murai tersebut siap dilombakan. Ada beberapa tipsnya. Nah, teman-teman biar nggak gagal paham, biar teman-teman juga ngerti bagaimana ciri-cirinya, simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, gini teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi, itu ada beberapa poin hal yang memang saya tandai ke burung murai saya kalau ingin dilombakan, terutama burung-burung murai yang mungkin baru saya dapatkan, atau mungkin memang saya lagi tes-tes settingan gitu. Kalau misalkan memang burung yang sudah stabil, terkadang kita malah sudah menentukan gitu waktunya. Kita mau main di tanggal sekian atau di hari Minggu. Jadi maksudnya kita udah tahu, kita mengondisikannya dia dari Hamin berapa kita sudah tahu karena memang sudah tahu settingannya, sudah stabil juga. Itu lebih mudah gitu. Cuma ada beberapa hal yang memang menurut saya agak dilematik gitu. Dilematiknya adalah misalkan kita belum tahu settingan murai tersebut, terus kita juga baru baru beli murai tersebut, atau kita baru merawat murai tersebut. Kita yang masih mencari-cari bagaimana enaknya, bagaimana karakternya, terus bagaimana cara men-setting dia sebelum main gitu, teman-teman. Jadi langsung aja ke intinya, teman-teman. Pertama, kalau saya teman-teman, biasanya mencirikan burung itu siap digantangkan itu dari kotoran, teman-teman. Kenapa dari kotoran? Karena eh, biasanya burung itu menandakan badannya fit atau enggak itu dari kotoran. Entah kotorannya itu besar-besar, entah kotorannya cair atau kecil-kecil gitu, teman-teman. Jadi mengindikasikan burung ini sehat atau fit itu biasanya dari kotoran. Nah, kalau saya poin pertamanya kotoran. Kalau kotorannya itu kecil-kecil, teman-teman. Kalau memang dia belum disetting jangkrik tinggi, biasanya dia bakal kotorannya itu kecil-kecil dan ada furnya, teman-teman. Untuk murai-murai yang menurut saya ini tipikalnya burungnya sedang fit ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman memang sudah menaikkan porsi IF-nya, misalkan teman-teman mau gantang hari Minggu, teman-teman udah mulai naikin IF-nya dari hari Jumat misalkan. Nah, Sabtunya teman-teman cek. Biasanya dia kecil-kecil juga teman-teman, tapi dia putih teman-teman. Putihnya tuh putih putih susu, bukan putih bening ya. Putihnya tuh putih susu. Nah, itu biasanya kecil-kecil teman-teman. Itu yang mengindikasikan bahwa burung ini sehat dan pencernaannya baik teman-teman. Jadi poin pertamanya itu tandakan dari kotoran. Kalau kotorannya itu kecil-kecil, terus padat-padat gitu teman-teman, insya Allah burung itu sedang fit dan poin pertamanya lulus untuk pengkondisian di gantangan teman-teman. Itu poin pertama. Nah, untuk poin kedua, biasanya burung-burung yang siap untuk dilombakan, sayapnya itu rapet, ekornya rapet, mengindikasikan bahwa emosinya sudah ada, birahinya juga sudah ada. Jadi burung itu hampir siap gitu teman-teman untuk dilombakan. Jadi perhatikan burung-burung yang memang di rumah kotorannya kecil-kecil, sudah gitu eh, sayapnya nyilang, apa rapet, terus daun ekornya juga rapet. Itu salah satu hal menurut saya mencirikan bahwa burung murai tersebut hampir siap untuk dilombakan, teman-teman. Jadi poin keduanya adalah dari postur badannya, teman-teman. Dia lebih singset, dia lebih berisi,
dia seakan-akan memasang kuda-kuda kesiapannya untuk melihat lawan gitu teman-teman. Itu poin kedua. Poin ketiga, biasanya saya melihat dari mata. Kalau dari mata ini mungkin harus berkali-kali ya teman-teman. Maksudnya itu butuh waktu, nggak bisa sebentar untuk bisa ngelihat matanya nih sayu atau istilahnya waspada gitu teman-teman. Karena saya juga tahu metode ini dari beberapa hasil ngobrol dan akhirnya bisa paham gitu mata yang seperti apa nih yang sekiranya dia waspada, sekiranya sayu gitu teman-teman. Jadi poin ketiga menurut saya ini opsional, cuma saya masih menggunakannya sampai sekarang. Biasanya saya melihat matanya itu waspada atau enggak, atau sayu. Kalau misalkan burungnya matanya sayu itu biasanya ada keterkaitan dengan poin pertama teman-teman. Kalau misalkan matanya sayu, kurang waspada, biasanya kotorannya juga nggak akan kecil-kecil teman-teman. Nah kalau misalkan dia burungnya waspada, ada orang atau ada suara dia langsung nengok, matanya jelalatan, bola matanya lebih besar, mengindikasikan dia benar-benar siap untuk tempur teman-teman. Jadi poin pertama, poin kedua, poin ketiga bagi saya itu lumayan penting. Cuma kalau teman-teman masih belum memahami bagaimana melihat eh, mata yang waspada, mata yang sayu, itu butuh dipelajari memang. Jadi poin yang 1, 2 aja yang dipelajari. Jadi poin 3-nya itu opsional teman-teman. Oke, lanjut ke poin ke-4 teman-teman. Dari 3 poin ini yang lumayan tidak kalah penting juga adalah responnya teman-teman. Jadi kalau burung yang memang sudah siap, dia nggak harus bongkar materi teman-teman. Karena ada beberapa burung murah itu yang mau bongkar materi di rumah, ada juga yang nggak mau bongkar di rumah. Karena kebetulan saya punya trotol dan sekarang udah jadi pastol. Di rumah nggak pernah mau bongkar materi, bunyinya pun jarang, tapi alhamdulillah kalau digantang selalu mau kerja dan selalu nyenengin teman-teman. Nah, respon yang saya maksud adalah di saat dia dipancing dengan suara murai atau mendengar suara murai walaupun dia sayu-sayu lah suaranya gitu. Dia akan langsung nge-track pasang badan, dia nyari sumber suaranya dari mana teman-teman. Walaupun dia ngebales hanya ngukluk, berarti itu menandakan bahwa responsnya sangat baik teman-teman. Jadi poin keempat ini juga harus diperhatikan, jangan sampai ketiga poin tadi sudah diperhatikan, yang keempat ternyata pas di setel pancingan murai atau mendengar burung murai lain dia hanya bengong, pelangap-pelongo, ngelihat kanan, ngelihat kiri. Nah biasanya burung-burung yang seperti itu menurut saya masih ada kurang, entah kurang emosinya, entah kurang birahinya teman-teman. Itu poin yang keempat. Nah untuk poin yang kelima, ini yang menurut saya poin penentuan teman-teman. Kenapa saya bilang poin penentuan? Jadi 4 poin yang pertama tadi teman-teman, itu biasanya saya lakukan dari H-5. Bukan H-5 saya menaikkan settingannya, bukan. H-5 itu biasanya saya sudah melihat kondisinya. Saya sudah kontrol dia. Misalkan saya mau main hari Minggu, berarti saya sudah mau melihat itu di hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya di hari Rabu. Soalnya biasanya saya ngelihat tuh hari Rabu. Hari Rabu itu saya lihat kotorannya gimana nih. Ah kecil-kecil nih, oke 1 poin udah dapat. Kita udah mulai setting tuh nanti di H+3, di H-3-nya. Jadi di H-5 lihat kondisinya, H-5 dengan H-4 kita maintenance sebelum disetting ke harian lombanya teman-teman. Saya lihat dari H-5 kotorannya, kuda-kudanya, matanya, responsnya gimana gitu. Nanti dari situ baru kita menentukan di poin kelima, yaitu settingan lombanya teman-teman. Jadi kalau saya lihat kondisi dia masih belum kotorannya masih belum kecil-kecil, biasanya di H-5 itu saya sudah menaikkan tingkat penjemurannya teman-teman. Nah terus kalau misalkan di H-4-nya kotoran sudah mulai kecil-kecil tapi kurang respons, saya biasanya menambahkan di H-4 yaitu main sauna teman-teman. Ini saya ya biasanya gitu karena menurut saya respons itu ada kaitannya dengan emosi. Jadi saya biasanya kalau responsnya agak kurang di H-4 saya mulai
mensauna dia, sauna kerodong kering, burungnya kering juga teman-teman. Baru nanti saya menentukan hal apa, settingan apa yang saya ingin gunakan dari H-3 atau H-2 atau H-1. Karena setiap burung beda-beda, karakternya juga beda-beda teman-teman. Jadi ini tips dari saya yang sampai saat ini masih saya gunakan. Tapi satu yang harus digarisbawahi teman-teman, teman-teman harus benar-benar pahami dulu karakter burungnya. Karena kalau teman-teman belum paham karakter burungnya, belum mengerti apa yang dimauin burungnya, terkadang kita salah langkah. Jadi yang harusnya mungkin teman-teman memberikannya ulet Hongkong misalkan, tapi teman-teman berikannya cacing atau cilung, yang harusnya teman-teman menaikkan extra foodingnya, teman-teman malah menurunkan extra foodingnya. Itu yang saya bilang pahami karakter burung. Banyak contohnya kayak ada orang yang bilang burung over emosi itu diturunkan IF-nya, tapi faktanya burung tersebut malah nyabul. Banyak, bukan 1-2 ekor malah burung saya yang over emosi, saya coba turunkan IF-nya malah nyabul. Dan faktanya burung seperti itu malah harus ditinggikan. Dan alhamdulillah burung-burung over emosi saya yang tadinya nyabul, yang tadinya kerja nggak karu-karuan, alhamdulillah sudah mulai nagen semua. Nah, itu salah satu contohnya lah teman-teman. Jadi pahamilah karakter burungnya, teman-teman. Main burung itu nggak semudah yang dibayangkan. Kalau mungkin mudah main burung, mungkin harga burung tuh nggak ada yang sampai ratusan juta gitu teman-teman. Karena memang susahnya itu yang nyari settingannya gitu. Harus banyak belajar, harus cari tahu karakter burungnya seperti apa, pahami karakter burungnya gitu teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari Berkah Mastran. Jika ada pertanyaan atau penjelasan saya yang memang kurang jelas, teman-teman bisa langsung WA pribadi saya, boleh. Bisa juga teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalas chat ataupun komentar teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari Berkah Mastran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.